Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vitalia Januarti dengan NIM K71192669. Saya dari kelas 4D PGSD UNS Solo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen risiko berdasarkan desain thinking yang telah saya buat. Berikut analisis manajemen risiko berdasarkan desain thinking yang saya buat. Yang pertama, bahan baku yang digunakan mudah busuk seperti daun kelor, sayuran, daging, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, masyarakat yang masih awam karena produk ini merupakan inovasi baru dari olahan daun kelor. Kemudian yang ketiga, harga daging yang bisa saja melonjak tinggi pada waktu-waktu tertentu, sehingga dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga penjualan. Kemudian yang keempat, harga cabai yang sewaktu-waktu bisa meningkat sehingga dapat mempengaruhi biaya produksi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pemasaran yang sulit karena produk olahan ini yang tidak tahan lama. Berdasarkan masalah-masalah yang telah saya paparkan tadi, saya juga akan memaparkan solusi atas permasalahan tersebut. Yang pertama, masalah 1. Solusinya, saya akan membeli bahan baku secukupnya. Misal, membeli bahan baku yang habis untuk 1 hari produksi, sehingga jika sisa, tidak terlalu banyak dan dapat disimpan di lemari es. Hal ini saya lakukan untuk mengantisipasi kerugian akibat bahan baku yang mudah busuk. Kemudian, saya mendapatkan saran dari teman-teman. Saya mendapatkan saran dari Mbak Sanggita, yaitu untuk mengantisipasi bahan baku yang mudah busuk dapat menerapkan sistem pre-order minimal 1 hari sebelum pemesanan. Jika ingin menyimpan sisa bahan baku di kulkas, dapat menggunakan plastik ziplock agar lebih higienis dan tidak terkontaminasi dengan aroma bahan baku yang lain. Kemudian, solusi untuk masalah kedua, saya akan memperkenalkan produk serta manfaatnya melalui berbagai sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Selain itu, juga dapat promosi melalui endorse selebgram. Saran dan tanggapan dari teman-teman terkait masalah kedua, saya mendapatkan tanggapan pertanyaan dari Mbak Pramuditya, yaitu apa ada cara meyakinkan konsumen yang cenderung tidak menyukai sayur dan dapat menyukai produk sejenis daun kelor? Jawaban saya, dengan cara menjelaskan manfaat daun kelor bagi kesehatan tubuh. Biasanya orang kurang menyukai sayur karena rasanya yang hambar dan kurang menarik. Dengan produk saya ini, konsumen akan lebih tertarik karena daun kelor terdapat di dalam pangsit sehingga tampilannya bukan lagi sayur melainkan bentuk pangsit. Kemudian, tanggapan yang kedua dari Mbak Windy, bagaimana cara agar manfaat daun kelor tetap maksimal walaupun pengelolaannya sudah diinovasikan? Jawaban saya, sebelum saya mengolah daun kelor sebagai isian, saya tidak akan merebusnya, melainkan direndam dengan air panas supaya manfaat dan nutrisi daun kelor tersebut tetap maksimal. Kemudian, untuk solusi permasalahan ketiga, dengan cara mengurangi isian pangsit atau isian tetap sama namun jumlah pangsit dalam satu porsi dikurangi. Saya tidak akan mengubah perbandingan antara daging dan daun kelor karena dapat merusak cita rasa dari pangsit itu sendiri. Kemudian saya mendapatkan saran dan tanggapan dari teman-teman. Yang pertama dari Mbak Rahma. Dengan saran, jauh-jauh hari sudah diberitahukan di pamflet pemasaran bahwa harga sewaktu-waktu bisa naik apabila harga bahan baku naik juga, karena jika porsinya dikurangi, konsumen akan kecewa. Kemudian saran dari Mbak Sayekti, jangan mengurangi isian pangsit, lebih baik mengurangi porsi atau menaikkan sedikit harga jual.
Kemudian Mbak Saifi juga bertanya, adakah kemungkinan resiko gagal dalam pengolahan produk ini? Jawaban saya, resiko gagal pengelolaan pasti ada, yaitu pada proses pembuatan pangsit. Kulit pangsit harus benar-benar rapat agar pada saat direbus isian tidak keluar. Kemudian kulit pangsit tidak boleh tebal ataupun tipis sekali. Jika terlalu tebal, maka pangsit akan sulit dibentuk, dan jika terlalu tipis, kulit pangsit akan mudah robek. Kemudian yang ketiga, tanggapan dari Mas Triago. Bagaimana perbandingan pembuatan daun kelor ini yang dicampurkan dengan daging supaya tidak menghilangkan khasiat dari daun kelor? Jawaban saya, untuk pengelolaan daun kelor sebelum dijadikan isian, itu tidak direbus, melainkan direndam dalam air panas. Kemudian dihaluskan dan dicampurkan dengan daging. Untuk pencampurannya, saya menggunakan perbandingan 300 gram daun kelor dicampur dengan 500 gram daging ayam. Kemudian untuk permasalahan yang keempat, masalah ini dapat diantisipasi jauh-jauh hari dengan menanam cabai sendiri di rumah, karena menanam cabai cukup mudah dilakukan walaupun dengan pekarangan yang sempit. Saya tidak akan merubah takaran cabai per level karena dapat mengecewakan konsumen. Kemudian saya mendapatkan saran dari Mbak Sherlia, yaitu menanam cabai menggunakan sistem budidaya tanaman konvensional seperti penanaman cabai dengan sistem viticultur, yaitu dengan polybag atau media lain yang disusun secara bertingkat. Kemudian solusi saya untuk permasalahan yang kelima, yaitu mendirikan outlet sederhana dengan konsep menarik dan kekinian. Selain itu juga mendaftarkan produk olahan di aplikasi Grab dan Gojek, kemudian memberikan promo-promo menarik seperti yang pertama, diskon 50% untuk grand launching untuk 50 pembeli pertama. Kemudian yang kedua, setiap hari Jumat gratis 1 es teh untuk minimal 2 porsi pembelian pangsit ini. Kemudian yang ketiga, promo di event-event tertentu seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan Hari Pendidikan. Kemudian saya mendapatkan beberapa saran dari teman-teman. Yang pertama dari Mbak Wahyu, yaitu diskon saat opening dibatasi untuk 50 pembeli pertama. Kemudian dari Mbak Rizka, produk yang tidak tahan lama dapat diatasi dengan dibekukan atau dibuat frozen food. Kemudian yang ketiga dari Mbak Yuniati, yaitu menentukan target atau jumlah produksi setiap harinya, sehingga produk yang dihasilkan jumlahnya cukup untuk dijual pada saat itu dan tidak mengurangi sisa banyak. Selain itu, kualitas produk harus diperhatikan dari segi rasa, bentuk, dan kemasan karena hal tersebut dapat mempengaruhi penjualan produk. Kemudian yang keempat, tanggapan dari Mbak Rosita. Apa Anda tetap mendapatkan laba atau malah rugi jika memberikan diskon 50% saat grand launching? Jawaban saya, untuk promo tersebut saya akan memperhitungkan biaya produksi yang akan saya keluarkan dan pendapatan maksimal yang saya dapatkan dalam promosi tersebut, sehingga jumlah barang yang saya sediakan disesuaikan dengan biaya produksi supaya tidak mengalami kerugian. Promosi ini hanya dilakukan sekali saja pada saat grand launching. Hal ini saya lakukan untuk menarik minat konsumen dan supaya konsumen dapat merasakan pangsit goreng yang saya jual. Untuk diskon ini saya tidak mengambil untung, yang penting dapat balik modal agar saya bisa membuat produk ini lagi. Sekian presentasi mengenai analisis manajemen risiko berdasarkan design thinking dari saya. Apabila ada kesalahan
dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.